Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saja kita berada, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa boleh memenuhi hati kita semua. Kepada saya diberikan bab 5 dengan judul Karunia Nubuat Sepanjang Masa, dan dalam kesempatan yang indah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan bab 5. Pertanyaan saya yang pertama, dalam Perjanjian Lama, istilah nabi berasal dari bahasa apa dan apa arti dari nabi itu sendiri? Jawabannya adalah nabi berasal dari bahasa Ibrani. Dan arti nabi itu sendiri adalah diangkat oleh Allah selaku juru bicara bagi Allah. Pertanyaan saya yang kedua, sebutkan 6 fungsi nabi menurut catatan Perjanjian Baru. Jawabannya adalah 6 fungsi nabi menurut catatan Perjanjian Baru. Yang pertama, membangun jemaat. Yang kedua, menolong jangkauan misi atau jangkauan keluar untuk menginjil serta memberikan petunjuk kemana harus mengabarkan Injil. Yang ketiga, meneguhkan jemaat. Yang keempat, mempersatukan dan melindungi jemaat. Yang kelima, mengamarkan kesukaran-kesukaran yang akan dihadapi di masa mendatang. Dan yang keenam, menguatkan iman sewaktu terjadi pertentangan. Pertanyaan saya yang ketiga, sebutkan 3 bukti bahwa karunia nubuat akan tetap ada sampai kepada akhir zaman. Bukti yang pertama adalah perkataan Yesus. Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus di tengah jemaatnya sampai kepada kesudahan. Dan adanya pengisipan kata palsu di dalam Matius 7 ayat 15 yang mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini memberikan indikasi bahwa sampai akhir zaman akan ada juga nabi-nabi yang benar. Dan bukti yang kedua adalah perkataan Paulus. Ajaran Paulus tentang roh memberikan beberapa bukti bahwa kegiatan kenabian masih berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru. Menurut Paulus, bernubuat adalah merupakan salah satu karunia roh. Dan kegiatan pelayanan juga termasuk karunia bernubuat yang masih berlangsung. Bukti yang ketiga adalah nubuatan Yoel. Apa nubuatan Yoel? Nubuatan Yoel menyebutkan secara khusus tentang karunia nubuat pada akhir zaman. Allah mengaruniakan pemberian khusus kepada umatnya yang hidup di akhir zaman. Dan pemberian khusus itu adalah karunia nubuat yang akan diberikan kepada pria maupun kepada wanita melalui mimpi ataupun hayal ataupun yang lain-lainnya. Pertanyaan saya yang keempat, Ellen G. White tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, tetapi dia menyebut dirinya sebagai apa? Jawabnya adalah Ellen G. White menyebut dirinya sebagai juru kabar Tuhan. Pertanyaan saya yang kelima, Gereja Masih Advent hari ke-7 menerima pekabaran dan kesaksian Ellen G. White sebagai apa? Jawabnya adalah GMAHK menerima pekabaran dan kesaksian Ellen G. White sebagai karunia nubuat atau karunia roh nubuat. Pertanyaan saya yang keenam, berapa lama atau berapa tahunkah Ellen G. White melayani pekerjaan Tuhan? Jawabnya, Ellen G. White melayani pekerjaan Tuhan selama 70 tahun. Pertanyaan saya yang ketujuh, bagi Gereja Masih Advent hari ke-7, Ellen G. White dianggap sebagai seorang apa? Jawabannya adalah sebagai seorang nabi. Pertanyaan saya yang ke-8 yang terakhir, dari usia 17 tahun di tahun 1844 itu sampai kepada wafatnya Ellen G. White di tahun 1915, berapa banyak khayal yang diterima oleh Ellen G. White dari Tuhan? Jawabnya adalah lebih dari 2000 khayal yang diterima oleh Ellen G. White dari Tuhan. Sekian pertanyaan saya dari bab 5 tentang karunia nubuat sepanjang masa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.